Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah Allah. Kami berdosa, Engkau telah ampuni kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami. Mengajar kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang menuntun kami makin layak di hadapan-Mu. Urapilah hamba-Mu secara khusus dalam pemberitaan firman pada hari ini. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu sendiri pada bibir lidah hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan ini sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah berada di bulan yang ke-8, dan di bulan yang ke-8 ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, sepanjang bulan ini kita akan berbicara satu tema lanjutan dari tema besar kita, yaitu kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu ditandai dengan banyak hal. Saudara-saudara, pada bulan yang ke-8 ini kita akan membahas sesuai dengan firman Allah, relasi sehat dengan sesama. Pada bulan yang lalu kita berbicara relasi sehat dengan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Tetapi hukum yang kedua yang firman Tuhan katakan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka bertalian dengan itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus bicara juga, kita harus bahas firman Allah. Karena kehendak Allah bagi kita, hubungan kita dengan semua orang, dengan sesama itu sehat. Amin. Hubungan kita dengan sesama sehat. Lalu bagaimana kita memulainya? Saya awali dari yang pertama. Membangun relasi yang baik, yang sehat dengan sesama. Maka hal yang pertama yang harus saudara dan saya renungkan baik-baik, lakukan bersama-sama adalah perkataan yang menjadi berkat. Sekali lagi, perkataan yang menjadi berkat. Saudara-saudara, tanpa kita sadari ada banyak korban perkataan. Korban perkataan artinya korban atau seseorang menjadi korban akibat kata-kata yang kita ucapkan. Akibat perkataan yang mungkin saja menyakiti dia. Perkataan yang mungkin saja melemahkan dia. Perkataan yang bisa saja membuat orang itu menjadi terpuruk dalam hidupnya. Saudara-saudara, sering kita mendengar istilah gosip. Orang sangat senang dengan ini dan memang menyenangkan. Gosip itu adalah membicarakan orang lain yang mungkin saja belum tentu dia seperti itu. Kita juga mendengar di zaman kita sekarang ada namanya hoax.
Berita-berita yang sesungguhnya tidak pernah terjadi, tetapi sudah diangkat ke permukaan dan menyebar. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya, ada orang yang menjadi takut, ada orang yang sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah, biar setiap perkataanku kepada siapapun aku berbicara, perkataanku menjadi berkat. Lalu saudara-saudara, pertanyaan penting adalah, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita merupakan kata yang penuh berkat? Lewat perkataan kita ada orang yang lemah, lalu akhirnya dia kuat. Itu berkat. Ada orang yang tadinya patah semangat, tidak bersemangat lagi dalam hidupnya, tidak bergairah lagi dalam hidupnya. Tetapi ketika kita berkata, berbicara kepada dia lewat kata-kata kita, maka orang itu akhirnya kembali diteguhkan, kembali dikuatkan, kembali disemangati. Kebenaran yang pertama adalah, saudara-saudara, supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati, kata yang berguna. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Garis bawahi kata ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kebenaran yang pertama, saudaraku, agar kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbicaralah setelah mendengar. Berkata-katalah setelah mendengar. Karena seringkali kata, perkataan, kalimat atau pernyataan yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak benar. Kita tidak pernah mendengar hal itu secara tepat. Tetapi kita akhirnya mendapat informasi perkataan itu lalu kita percaya. Dengan kata lain, maka setiap perkataan yang kita dengar harus diuji terlebih dahulu. Termasuk khotbah yang kusampaikan hari ini. Minggu yang lalu saya bicara itu. Adakah firman, adakah perkataan yang kusampaikan dari mimbar ini yang bertentangan dengan ini? Kalau bertentangan, saudara harus tolak. Jangan diyakini. Maka sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya pun sebenarnya tidak hanya cukup dengar firman dari mimbar ini. Langsung ditelan habis-habis. Dengar di sini, pulang ke rumah. Seharusnya baca lagi, benarkah yang dikatakan tadi seperti itu. Itulah salah satu contoh bagaimana kita berbicara setelah mendengar. Saudara-saudara, salah satu bentuk nyata dari kita mengekang lidah adalah terlebih dahulu kita belajar mendengar orang lain. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita salah berkata-kata. Karena kita belum mendengar dengan baik. Simak. Seringkali kita berkata-kata
padahal kita belum pernah mendengar berita atau kata itu dengan baik. Maka seharusnya saudara-saudara, walaupun saudara sangat terdorong, sangat bergairah, sangat bersemangat untuk menyampaikan kata-kata atau pesan itu kepada seseorang, seharusnya sikap yang bijak itu kita merenung. Benarkah kata ini? Benarkah kalimat yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan orang itu sebelum aku sampaikan kepada orang lain? Berbicaralah setelah mendengar. Jangan sampaikan sesuatu yang saudara pun tidak tahu. Yang saudara pun tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Saudara-saudara, hilangkan sikap sok tahu ya. Sok hebat. Sehingga kata-kata kita yang keluar itu tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Karena kita merasa hebat. Kita pintar berbicara. Maka dari itu saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita supaya kita membiasakan diri kita. Dan belajar untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Ada istilah apa? Pikir sebelum bicara. Jangan seperti siapa yang disebut dalam Alkitab sering dijadikan contoh. Salah satu murid Yesus bernama Petrus. Dia melanggar ini. Apa itu yang dilanggar? Mikir dulu baru bicara. Petrus itu bicara dulu baru mikir. Ingat itu ya, ketika Yesus hendak diadili, Yesus bilang, malam ini kamu semua akan goncang iman. Semua murid diam. Sambil berpikir apa gerangan yang terjadi setelah ini atau pada malam ini sesuai dengan yang guru kita katakan, Yesus katakan. Tapi Petrus langsung berkata, mereka boleh goncang imannya. Aku tidak. Dia mulai ucapkan hal-hal yang hebat luar biasa. Kemana engkau pergi? Aku ikut. Bahkan terakhir dia bilang apa? Kau mati, aku pun siap mati. Tapi kisah di dalam Alkitab dilanjutkan, justru yang satu inilah yang menyangkal Yesus Kristus. Orang yang berkata-kata inilah yang menyangkal Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, agar perkataan saya, perkataanmu, perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati, meneguhkan, maka sikap yang baik yang Alkitab katakan adalah dengarlah dulu. Simaklah dulu. Carilah kebenarannya. Barulah engkau dan saya berbicara. Yang kedua, berbicara tanpa emosi. Ayat 19 bagian B dan ayat 20 dari Yakobus pasal 1 bilang begini. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya sedang baca sebuah buku yang bagus. Menurut saya bagus karena saya sudah baca. Mengelola emosi dengan jitu. Jitu itu artinya dengan bagus. Nah, dalam buku itu disebutkan, engkau mau berhasil, engkau mau merugi, engkau mau hancur. Tergantung bagaimana engkau menanggapi sesuatu, emosimu yang meledak,
yang akhirnya kita marah dan lain sebagainya. Makanya ada yang satu yang dikembangkan istilah apa? Kecerdasan emosi. Nanti saudara boleh cari buku itu ya, kalau mau ya. Cari buku ini buku lain. Di Gramedia itu ada buku yang bernama Kecerdasan Emosi yang dikarang oleh Daniel Goleman. Judulnya Kecerdasan Emosi. Waktu saya mengambil S2, tesis saya bicara mengenai itu. Kecerdasan emosi. Bagaimana kita menata pikiran, perasaan, hati kita sampai akhirnya emosi kita ketika orang membuat saudara, memancing saudara untuk marah. Memang ini tidak mudah saudara-saudara. Apalagi saudara dan saya berada di posisi yang benar. Dengar. Apalagi saudara berada di posisi yang benar lalu disalahkan. Emosi kita akan meluap. Tapi bagaimana kita memanage, mengatur, mengelola emosi kita. Dan saya percaya setiap kita sudah mengalaminya. Lalu saudara bilang, aduh nyesal aku tadi mau ngomong begitu. Setelah pulang kita baru menyesal. Atau saudara bilang, aduh nyesal saya tadi di depan bosku gebuk itu, dikupukul meja itu. Pulang, di jalan dia nangis-nangis. Karena di depan bosnya, karena dia marah dia pukul meja. Dia pulang. Lalu di sepanjang jalan saudara bilang, aduh celaka. Apalah nanti bos katakan setelah ini. Lalu handphonemu berdering, yang saudara pikirkan pasti dari bos. Ternyata belum. WA berdering, wah ini pasti dari bos. Belum. Saudara hampir tidur malam. Bunyi lalu bosnya bilang, terima kasih Anda sudah bekerja di perusahaan ini, di tempat kami sekian tahun. Dan kami sangat berterima kasih untuk apa yang saudara kerjakan selama sekian tahun. Tapi hari inilah menjadi hari terakhir bagi saudara untuk bekerja di tempat kami atau di perusahaan kami. Titik, selesai. Saudara kan tidak perlu tanya lagi, kenapa bos, ada apa? Saudara sudah sadar. Iya tadi ku gebrak meja di depan dia karena aku disalahkan. Padahal bukan aku yang salah. Saudara, semua kita diperhadapkan dengan situasi ini. Itu sebabnya dalam kitab Kolose, Paulus berkata begini, pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Setiap kita pernah marah, setiap kita pernah emosi meluap. Tapi sadarlah, emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Sebab kemarahan seringkali juga membuat kita salah dalam berkata-kata, dalam mengambil keputusan. Makanya ketika saudara melihat orang marah, saudara kan diamkan, jangan dulu. Apalagi sudah bicara mengenai pengambilan keputusan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Contoh ya, ada sepasang suami istri bertikai. Sepasang suami istri lagi marah. Marah beneran. Lalu saudara hendak melerai, hendak mendamaikannya. Saudara bilang begini, tunggu dulu, biar dingin. Semua dingin, biar dingin dulu. Jangan lagi panas dia. Suaminya panas, istrinya panas. Saudara mau berdiri di tengah. Nanti dia marah. Dia akan bilang, ada apa? Gak usah urusin keluarga saya. Kau siapa? Sakit hatimu kan? Padahal niat kita bagus. Supaya jangan mereka larut-larut dalam perselisihan itu. Tapi dia bilang, dia ancam kita. Kau siapa? Jangan urusi keluarga kami. Ini keluarga kami. Ini urusan kami. Waduh, kalau saudara melerai orang seperti itu. Saudara bilang, ya udah.
Emangnya kau juga gak siapa-siapa aku? Biar gak kau pukulnya istri kau itu. Makanya aku buat begitu. Tapi ya udah silakan. Tapi sebenarnya ada apa? Karena semua belum siap. Tapi ketika kita izinkan, mulai dingin, situasinya mulai tenang. Mulai seseorang menjumpai suaminya, satu orang menghadapi istrinya. Istrinya bilang, ya memang aku terlanjur. Kasar sekali tadi omongan saya sama suami saya. Sana apa kata suaminya? Iya aku juga sangat menyesal karena aku pukul dia tadi. Memang aku tahu udah berdarah mulutnya. Nyesal sekali saya Pak. Oke ya, ini udah bagus ini ya. Di sana nyesal, di sana nyesal. Lalu bagaimana? Oke. Silakan duduk. Oke, siapa yang mau mulai? Silakan. Suami mau nggak duluan? Atau istri duluan? Jaga gengsi ya. Suami udah mau berdiri, tapi masa aku yang ngalah? Ih, aku laki-laki, jantan men. Tapi saudara kalaupun laki-laki, kan harusnya bilang apa? Oke, aku salah, aku pukul dia tadi. Tapi dia bilang tanya dulu, giginya goyang nggak? Ya, gigimu goyang nggak? Iya goyang 2 atas bawah. Gue nyesal ya. Oke, lalu suaminya berdiri tanpa kata-kata. Dia berdiri lalu peluk istrinya. Sambil dibisikkan di telinganya, Ma, aku minta maaf. Aku sayang padamu. Karena terlalu sayanglah aku pukul kau hari ini. Saudaraku sekalian, ya, itu kalau situasinya sudah mulai. Tapi coba lagi marah, maki-maki. Dilemparinya semua piring-piring yang ada di rumah, tetangganya datang. Ada apa Eda? Siapa Eda kau? Sejak kapan kau panggil Eda sama aku? Udah marah. Yang laki-laki juga bangkit. Ada apa Lai? Lai, siapa kau? Pulang, gak ada urusan kau dengan ini. Saudaraku sekalian, ini perkataan yang menjadi berkat. Kita juga bisa berperan untuk melerai orang yang sedang bertikai. Mari kita belajar untuk menguasai diri kita dengan pertolongan Tuhan. Khususnya dalam perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Semua kita pernah salah. Alkitab sudah bilang, siapa yang diantara kamu yang tidak pernah salah dalam perkataan? Tidak ada. Alkitab sudah bilang begitu, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah dalam perkataan. Sebab kalau engkau tidak pernah salah dalam perkataan, engkau adalah orang sempurna. Tapi jangan bilang, kalau begitu dibenarkan dong kita. Bukan soal dibenarkan. Memang diakui kita pernah salah. Tapi pengakuan itu membuat kita sadar bahwa saya tidak boleh seperti itu. Itu yang kedua, saudara-saudara. Mari kita belajar. Ya, hanya minta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menguasai atau berbicara tanpa marah. Sesuai dengan firman yang berkata, lambat untuk marah. Ketiga terakhir. Perkataan yang menjadi berkat. Yang ketiga saudara sekalian, berbicara dengan tuntunan firman. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pelajaran kita hari ini memahami perkataan adalah begini Bapak Ibu. Saya belajar, saudara belajar. Kalau aku perkatakan ini,
Sesuaikah ini dengan firman Allah? Atau bertentangankah ini dengan firman Allah? Itu tolak ukurnya. Ya, ini tolak ukurnya. Sesuaikah ini dengan prinsip Alkitab? Kembali kepada khotbah minggu lalu ya Bapak Ibu ya, tolong dengar baik-baik. Saya sampai bilang sama istri saya, itu khotbah yang saya sampaikan minggu lalu bagi saya sangat memberkati. Mulai kemarin itu di-upload di YouTube, saya udah berkali-kali dengarin. Saya berkali-kali dengar. Sampai saya bilang ini sangat memberkati saya. Memberkati saya. Saya ulang. Dan sampai saya bilang dalam hati saya, kemana besok saya pergi? Kalau saya diundang untuk khotbah. Dan mereka tidak menentukan topik tema yang kusampaikan. Akan kusampaikan khotbah ini. Memberkati saya luar biasa. Bapak Ibu, kalau ada yang di antara saudara bilang, khotbah apa Pak? Aku minggu lalu nggak datang lah. Nggak, khotbah apa dia minggu lalu? Nanti cari ya, cari. Di mana Pak? Cari. Bukan di warung. Memberkati saya luar biasa. Ya. Maka bertalian dengan berbicara dengan tuntunan firman, filternya, barometernya, introspeksi diri masing-masingnya, semua kita ya belajar, termasuk yang khotbah ini belajar. Kalau aku ngomong ini, bertentangankah dengan kehendak Allah? Kalau aku sampaikan ini, sesuaikah ini dengan kebenaran? Itu berbicara dengan tuntunan firman. Alkitab berkata dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 19 bahwa apa yang kita ucapkan itu atau apa yang diucapkan oleh mulut kita, Alkitab bilang begini, itu berasal dari hati. Bacalah baik-baik. Ya. Matius 15, 18, 19. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, entahkah perkataan ucapan itu baik atau salah, Alkitab bilang itu berasal dari hati. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, untuk kita dapat menjaga mulut kita, maka kita harus selalu membaharuinya dan memohon Allah menyucikan kita. Lebih lanjut, Yakobus pernah berkata, lidah bagian tubuh yang kecil tidak bisa dijinakkan oleh siapapun. Tidak ada orang yang berkuasa menjinakkan. Sebab dengan lidah engkau memberkati seseorang. Dengan lidah juga, lidah yang sama engkau mengutuki seseorang. Dengan lidah kita mengagungkan, memuji Tuhan. Tapi dengan lidah yang sama juga seseorang bisa menyangkali Tuhan. Perkataan kita yang harus menjadi berkat. Saya berharap saudara bisa pahami 3 ayat ini untuk kita camkan bersama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat 16. Mari baca bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 2 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Hindari. Amsal 10 ayat 19. 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tahan. Kalau aku ngomongin sama dia, makin teguh keimannya atau ambruk? Tahan, engkau berakal budi. Terakhir. Haleluya. Matius 12, 36 sampai 37. 2, 3, mulai.
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Memang lidah tak bertulang. Artinya apa saja bisa diucapkan, bisa keluar. Tapi dengar, mungkin engkau berkata, ucapkan apapun, suka-sukaku, aku yang punya mulut, aku yang punya lidah. Benar. Tidak terbakar mulut kita bilang api, Pak. Mau ngomong berapa kali pun api, tidak terbakar lidah kita. Dan sebaliknya, lidah kita tidak menjadi keluh, tidak menjadi kaku. Saudara bilang es. Lalu lidah mulai keluh. Dengan kata lain dia tidak terbatas. Mau bilang apa, mau ucapkan aja. Apapun dia mampu mengucapkan. Tetapi firman mengingatkan kita akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman atas setiap kata-kata sia-sia yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, jagalah perkataan kita, berdoa dan memohon kepada Allah bersama-sama supaya perkataan yang kita ucapkan itu menjadi kata-kata yang menguatkan, meneguhkan dan menjadi berkat. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Sekali lagi, berbicaralah setelah engkau mendengar. Kedua, berbicara tanpa marah, tanpa emosi. Dan yang ketiga, berbicaralah dengan tuntunan Tuhan. Maka dengan demikian setiap kata, kalimat pernyataan yang kita ucapkan, meneguhkan, menguatkan orang lain, memberkati mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan lewat kata-kata kita. Itulah yang disebut dengan perkataan yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Yang memperingatkan kami supaya kami menjaga setiap perkataan yang keluar dari bibir, dari mulut kami. Supaya kata-kata kami menjadi kata-kata yang memberkati. Kalau kata-kata kami menjadi kata-kata yang memberkati, maka relasi hubungan kami dengan sesama pun akan baik. Kami sadar kami bersalah dalam berbagai ucapan yang kami sudah ucapkan di hari-hari yang lalu. Namun kami mohon belas kasihan Bapa, Engkau menolong kami. Agar kami mampu mengendalikan, menahan diri kami. Apakah kata-kata kami layak untuk diucapkan kepada siapapun? Tuntun kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.